Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya sendiri Nur Juliati. Saya Bagus Fajar Widiarto. saya Harul Baria, saya Rizky Abdillah. Kali ini kita akan menjelaskan codingan untuk tugas UAS pemrograman berorientasi objek. Tahap pertama yaitu tahap partner akan dijelaskan oleh saudara Fajar. Untuk partner, yang pertama adalah namespace dan use statement. Namespace app filament resource menunjukkan nama namespace dari kelas yang didefinisikan. Beberapa use statement untuk mengimpor kelas-kelas yang digunakan dalam resource ini. Yang kedua, kelas partner resource yang mewarisi dari resource, yaitu protected static steering model. Partner class mendefinisikan model yang akan digunakan oleh resource ini, yaitu model partner. Kemudian protect static steering navigation, yaitu hero icon. External link menentukan icon yang akan digunakan dalam navigasi untuk resource ini. Yang ketiga, metode form, yaitu untuk membuat formulir untuk digunakan dalam membuat dan mengedit data partner. Kemudian menggunakan komponen-komponen formulir filament seperti text input, field upload, dan rich editor. Yang keempat, metode tabel, yaitu untuk membuat tabel untuk menampilkan data partner. Kemudian menentukan kolom-kolom yang akan ditampilkan seperti title, thumbnail, link, dan create art. Kemudian menentukan filter dan action yang dapat digunakan pada tabel. Kemudian menggunakan book action untuk menghapus data partner beserta file thumbnail yang terkait. Yang kelima, metode get relation atau array, mendefinisikan relasi yang dimiliki oleh model partner. Dalam contoh ini tidak ada relasi yang didefinisikan. Yang keenam, metode getPath array, yaitu untuk mendefinisikan halaman-halaman yang akan digunakan dalam resource ini. Kemudian terdapat halaman index, list partner, create partner, dan edit partner. Lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya ke tahap selection. Yang pertama, namespace dan use statement. Namespace app menunjukkan namespace dari kelas yang didefinisikan. Beberapa use statement untuk mengimpor kelas-kelas yang digunakan dalam main resource ini. Yang kedua, kelas resource selection resource yang mewarisi dari resource protect state string model selection class mendefinisikan model yang akan digunakan oleh resource ini, yaitu model selection. Lanjut ke protect state string navigation, membentuk icon yang akan digunakan untuk navigasi untuk resource ini. Yang ketiga, metode form, membuat formulir untuk digunakan dalam membuat dan mengedit kelas selection, menggunakan komponen-komponen formulir seperti text input dan yang lain-lain. Yang keempat, metode table, membuat tabel untuk menampilkan data selection, menentukan kolom-kolom yang akan ditampilkan seperti title, thumbnail, dan create ad, menentukan filter dan action yang dapat digunakan pada tabel, menggunakan bold action untuk menghapus dan section beberapa file thumbnail yang terkait. 5. Metode array, mendefinisikan relasi yang dimiliki oleh model selection. Dalam contoh ini tidak ada relasi yang didefinisikan. Yang ke-6, metode get, mendefinisikan halaman-halaman yang akan digunakan dalam resource ini. Terdapat halaman index, create, dan edit. Selain itu, seperti kode sebelumnya, kelas ini menggunakan beberapa kelas dan komponen. Kode PHP di atas adalah implementasi resource menggunakan
fulfillment untuk mengelola data dan dari model setting. Lanjut ke bagian setting, akan dijelaskan oleh saudara Abdillah. Yang ketiga adalah metode setting. Yang pertama, nama namespace. Dan namespace menunjukkan namespace dari kelas yang didefinisikan. Beberapa user statement untuk mengimport kelas-kelas yang digunakan untuk resource ini. Yang kedua, kelas setting resource. Definisi model yang akan digunakan oleh resource ini yaitu model setting. Protected static ini menentukan icon yang akan digunakan dalam navigasi untuk resource ini. Kemudian yang ketiga, metode from. Tidak ada implementasikan pada metode ini sehingga formulir untuk mengelola data tidak didefinisikan di sini. Kemudian yang keempat, metode tabel. Membuat tabel untuk menampilkan data setting. Membuat kolom-kolom yang akan ditampilkan seperti label dan value. Menentukan action yang dapat digunakan pada tabel. Terdapat edit action yang berbeda formulir sesuai dengan tipe data setting. Tidak ada definisi untuk bool action pada tabel ini. Yang kelima, metode get text array mendefinisikan halaman yang akan digunakan dalam resource ini. Terdapat halaman index, manage setting untuk mengelola pengaturan. Selain itu, kelas ini menggunakan beberapa kelas dan komponen file manage seperti tabel, kolom, action, form, tabel input, dan page editor untuk membangun antarmuka administratif yang memungkinkan pengelolaan data setting. Metode tabel juga menunjukkan penggunaan formulir dinamis berdasarkan data tipe yang ditentukan. Lanjut untuk tahap hasil akan dijelaskan oleh saudari Suci. Berikut adalah hasil akhir dari pembuatan coding Laravel tersebut. Di sini juga ada dashboard di mana terdapat partner, section, sama setting. Kita juga bisa menambahkan new partner di sini. Terserah mau ditambahkan apa saja. Di sini terdapat title, judul, thumbnail itu untuk gambar atau image, konten terserah mau diisi apa, dan link adalah link web yang akan kita tuju. Terus kemudian section juga sama. Di sini bisa ditambahkan berapapun. Kalau untuk menghapus juga bisa. Setting, kalau di setting kita dapat judul situs, alamat, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, site description. Di sini setting berada paling bawah. Kita juga bisa mengakses YouTube yang akan langsung tertuju ke YouTube saya. Kemudian Instagram juga sama. Kalau untuk Twitter kebetulan saya tidak punya. Dan untuk Facebook juga akan langsung ke Facebook saya. Di sini di partner kita bisa melihat ada deskripsi mengenai suatu tempat wisata. Di sini juga terdapat link yang nanti bisa diakses ke situs tempat wisata tersebut. Sudah sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.